إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini untuk kita sama-sama melanjutkan majelis kita dari membahas kitab-kitab para ulama dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka mendasari ilmunya, ucapannya, keyakinannya dan amalannya di atas kitabullah dan sunnah, di atas pemahaman para salafus salih. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dengan selesainya kita dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, maka kita melanjutkan untuk sama-sama membahas salah satu kitab warisan para ulama kita, yakni kitab yang dinamakan dengan Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Naam, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau seorang alim, imam di zamannya yang telah mengumpulkan berbagai macam ilmu, dan beliau adalah orang yang paling banyak membela sunnah dan membantah ahlul bid'ah dengan ucapan dan tulisan beliau. Nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi. Beliau adalah orang Damaskus, ya, dari Damaskus, tepatnya di suatu daerah yang namanya Harran. Dan beliau bukan hanya seorang alim, tapi beliau juga adalah seorang mujahid yang ikut berjihad melawan orang-orang kufar pada masa peperangan bangsa Tartar yang menyerang kaum muslimin. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini adalah orang yang telah menguasai banyak cabang daripada ilmu. Kitab beliau yang terbesar adalah Majmu'ul Fatawa yang tercetak berpuluh-puluh jilid. Naam. Dan beliau rahimahullah memiliki
tulisan-tulisan yang sangat banyak, terutama di dalam membantah ahlul batil. Di antara kitab beliau adalah itu tadi Majmu'ul Fatawa. Beliau juga punya kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Ini untuk membedakan, bagi siapa yang ingin membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Naam. Beliau punya kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Ya, ini beliau bahas panjang lebar, saat ini tercetak beberapa jilid juga. Bahas panjang lebar berkaitan dengan akal dan dalil. Ya. Dan seterusnya dari kitab-kitab beliau yang sangat banyak. Beliau telah dengan gigih mempertahankan sunnah, ya, dan tauhid selama beliau berdakwah dan mengajar. Sampai-sampai beliau juga termasuk orang yang mendapatkan mihnah, ujian yang sangat berat dari fitnah ahlul bid'ah di zamannya, sehingga beliau sempat juga dipenjarakan, ya, di zaman itu karena fitnah dari ahlul batil terhadap beliau. Nah, para murid beliau itu benar-benar mengakui akan keilmuan beliau yang luar biasa. Sebagian dari murid beliau mengatakan, jika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berbicara tentang tauhid dan akidah, maka orang akan mengatakan dia adalah ahli akidah. Dan ketika dia mengajar tentang fikih, berbicara tentang fikih, orang akan mengatakan dia adalah ahli fikih. Ya. Ketika dia berbicara tentang ilmu usul, orang mengatakan dia ahli usul. Dia berbicara tentang ilmu lughah, bahasa Arab, orang mengatakan dia adalah pakar bahasa Arab. Artinya apa? Dari setiap ilmu yang beliau berbicara di dalamnya, dia benar-benar menguasai dan mumpuni di dalamnya. Bahkan tidak sedikit dari kitab-kitab ahlul bid'ah itu beliau kuasai, yang tidak dikuasai dengan sempurna oleh ahli bid'ah itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki banyak murid dari kalangan ulama kibar, ulama besar di zamannya pula. Nah, di antaranya siapa? Ya. Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Naam. Dan sejumlah ulama besar di zamannya, termasuk Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, itu adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bahkan murid yang paling terobsesi dengan metode penyampaian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Tayyib. Maka ikhwani fillah, beliau tidak diragukan bahwasanya dia adalah ulama Islam. Bahkan Syekhul Islam digelari seperti itu. Walaupun ada juga yang menggelarinya dengan Taqiyuddin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga siapa yang mencintai beliau, memuliakan beliau, maka dia adalah ahlus sunnah. Ya, dia adalah ahlus sunnah. Seperti itu di zaman beliau, ya, bisa diketahui siapa yang memuji dia, mencintainya, memuliakannya, maka dia adalah ahlus sunnah. Demikian pula siapa yang membencinya, nah, menghinakannya, merendahkan derajatnya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Ya. Kenapa? Karena setiap zaman itu ada imam-imam
Ahlus Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di zaman itu, sehingga dia menjadi patokan di zamannya tentang tauhid dan sunnah. Sama misalnya di zaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau adalah imam yang kokoh di atas tauhid dan sunnah, maka dijadikan tanda oleh manusia di zamannya. Siapa yang mencintai Imam Ahmad, memuliakan beliau, maka dia adalah ahlus sunnah. Siapa yang membencinya, dia adalah ahlul bid'ah. Ciri daripada ahlul bid'ah, ya. Karena ciri daripada ahlul bid'ah benci terhadap ahlus sunnah, dan benci terhadap imam ahlus sunnah. Demikian pula di zaman kita ini muncul para ulama yang membawa bendera-bendera tauhid dan sunnah, maka mereka dijadikan patokan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di zaman kita sekarang ini adalah Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah. Dan para ulama yang lainnya. Siapa yang mencintai mereka, maka itu adalah ciri daripada ahlus sunnah. Dan siapa yang membenci mereka, merendahkannya, yakin dan percaya, itu adalah ciri ahlul bid'ah. Karena tidak ada yang benci terhadap ahlus sunnah kecuali ahlul bid'ah. Tidak ada yang benci terhadap ahlul haq kecuali dia adalah ahlul batil. Al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini Syekhul Islam rahimahullah menamakannya dengan aqidah al-wasitiyah. Ringkas dari apa yang beliau tulis di dalam kitab ini, namun luar biasa mengandung makna yang sangat dalam. Yang mana kitab ini memiliki manfaat luar biasa dari zaman ke zaman. Buktinya kitab ini senantiasa dipelajari, disyarah, dijelaskan. Banyak sekali syarah penjelasan terhadap akidah al-wasitiyah ini ditulis oleh para ulama dari zaman ke zaman. Di antara syarahnya yang terkenal adalah apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Kemudian para ulama kita di zaman ini banyak di antara mereka juga yang menulis syarah terhadap akidah al-wasitiyah ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya penyebab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menulis kitab al-wasitiyah, menulis al-wasitiyah ini karena beliau mengirimkan nasihat atau wasiat kepada suatu penduduk yang disebut dengan penduduk negeri Wasit, sehingga dinisbahkanlah akidah ini. Beliau menulis tentang akidah untuk orang-orang yang ada di negeri Wasit atau di daerah Wasit, makanya disebutkan dengan akidah wasitiyah, disandarkan kepada daerah Wasit itu tadi. Tayyib. Namun dari sisi makna, maka maknanya cocok karena al-wasitiyah atau al-wasatiyah itu maknanya adalah pertengahan, dan itu adalah akidah ahlus sunnah. Akidah ahlus sunnah yang senantiasa pertengahan antara al-ghulu, berlebihan di dalam beragama, dengan apa? At-tafriq, antara gulu, berlebihan, dengan mengenteng-entengkan, meremehkan. Itulah akidah ahlus sunnah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian saksi terhadap manusia seluruhnya. Oleh karena itu Islam itu adalah agama yang pertengahan. Pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Berlebihan di dalam beragama. Dengan orang Nasara yang mengenteng-entengkan, yang meremehkan perkara agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Yahudi di dalam Al-Qur'an. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan sekali-kali kalian itu gulu, berlebihan di dalam agama kalian. Tapi jangan juga mengentengkan. Makanya yang benar adalah yang pertengahan. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan jangan kalian berucap atas nama Allah kecuali kebenaran. Yakni benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat ya, syariat Islam luar biasa. Benar-benar pertengahan antara gulunya, berlebihannya orang-orang Yahudi dengan peremehan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Coba lihat sikap kaum muslimin terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kalau ini terbalik ya, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, orang-orang Nasara justru gulu, berlebihan terhadap beliau, menganggapnya sebagai anak Tuhan, ya, menyembahnya, memuliakannya, dan meminta kepadanya, dianggap sebagai apa? Penyelamat mereka dunia dan akhirat. Sehingga dia mengangkatnya melebihi derajatnya. Orang Yahudi gimana? Dia meremehkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia anggap sebagai anak zina. Jangankan dianggap sebagai nabi, justru beliau dianggap sebagai anak zina oleh orang-orang Yahudi. Islam datang pertengahan, memuliakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, menganggapnya sebagai ruh yang ditiupkan ke rahim Maryam, bukan anak zina. Dan dia adalah seorang nabi dan rasul Allah. Yang disebutkan di dalam surah Maryam, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah akan memberikan kepadaku Alkitab dan Allah akan mengangkatku menjadi seorang nabi. Itu Islam. Tapi bersamaan dengan itu, Islam tidak menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan sehingga disembah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan sesuai dengan kadarnya. Itulah sikap wasatiyah. Pertengahannya. Sikap pertengahannya kaum muslimin antara Yahudi dan Nasara. Nah, di dalam perkara fikih misalnya, kaum muslimin pertengahan antara Yahudi dan Nasara, tidak berlebihan dan tidak mengenteng-entengkan. Seperti misalnya permasalahan wanita yang haid. Bagi orang-orang Yahudi, wanita yang haid itu dianggap apa? Dianggap najis. Dianggap najis. Tidak boleh bersentuhan dengannya, tidak boleh berinteraksi dengannya. Dia ditempatkan di suatu ruangan khusus, tidak boleh bergabung dengan orang, dengan keluarganya di dalam rumah sampai dia suci dari haidnya. Bahkan ada yang tidak diperbolehkan mandi selama dia haid dan seterusnya. Ini gulu, berlebihan mereka. Sementara orang Nasara meremehkan perkara wanita yang haid. Wanita yang haid dianggap tidak ada masalah bergaul dengannya. Sampai berhubungan suami istri pun tidak masalah. Beribadah kepada Allah juga tidak masalah dalam keadaan haid.
Jelas ya? Islam datang dengan syariat yang pertengahan. Bagaimana sikap kaum muslimin? Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang wanita yang haid. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Maka katakan, dia adalah adzan. Dia adalah apa? Suatu gangguan terhadap wanita tersebut. Jauhi wanita di saat tatkala dia haid. Maksudnya jauhi dari melakukan jima terhadapnya, bukan jauhi dari berinteraksi dengannya. Iya. Sehingga Nabi SAW mencontohkan, na'am, beliau tetap berinteraksi dengan istrinya yang haid, makan bersama, minum bersama, tidur bersama, na'am, bergaul dengannya. Yang dijauhi adalah apa? Melakukan jima. Islam pertengahan di dalam seluruh syariatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, tatkala ahlus sunnah wal jamaah sebagai ajaran yang membawa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah sesuai pemahaman Nabi dan para sahabatnya, maka akidah ahlus sunnah itu adalah akidah yang pertengahan dari seluruh kelompok yang ada. Nah, pertengahan dari seluruh kelompok yang ada. Coba lihat di dalam masalah asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah pertengahan antara siapa? Antara ahlu ta'til dengan ahlu at-tamthil. Orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, dan ada juga orang yang menerima nama dan sifat Allah serta menyamakan Allah dengan makhluknya. Tamthil. Ya. Ahlu sunnah pertengahan. Dia tidak menolak nama dan sifat Allah, ditetapkan sebagaimana datangnya, tapi tidak disamakan dengan satu pun dari makhluknya. Dalam masalah keimanan, ahlus sunnah pertengahan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Orang-orang Jabariyah mengatakan apa? Keimanan itu, dalam masalah takdir ya. Di dalam masalah takdir, ahlus sunnah pertengahan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Orang-orang Jabariyah beranggap bahwasanya ya, kita ini dicipta telah ditetapkan takdir. Mereka tetapkan adanya takdir, dan mereka menganggap bahwa kita ini dikuasai dengan takdir, sehingga tidak perlu kita beramal, tidak perlu kita berusaha, ya, karena kita ini telah ditetapkan takdir kita. Nahnu majbur, kita ini dikuasai dengan takdir kita. Sehingga mereka menafikan apa? Menempuh sebab. Sementara Qadariyah mengatakan apa? Sebagian orang-orang Qadariyah mengatakan tidak ada takdir. Al-amru unuf, urusan itu kosong sebelum terjadinya. Artinya apa? Allah tidak tetapkan, Allah tidak ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Ahlus sunnah pertengahan. Ditetapkan, Allah menetapkan takdir makhluknya. Kita terima, kita tetapkan. Tapi bersamaan dengan itu, makhluk tetap diberikan pilihan. Ya, makhluk tetap diperintah untuk berusaha dan berupaya untuk menggapai maslahat dan kebaikannya, sehingga Allah akan mengarahkan dia kepada amalan-amalan yang sesuai dengan takdir dia. Coba lihat jamaah sekalian, ya, Ahlus sunnah pertengahan di antara seluruh kelompok-kelompok yang ada di dalam al-Islam ini. Nah, di dalam masalah sahabat, ya,
sikap terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah pertengahan antara orang-orang Syiah dengan orang-orang Khawarij. Dan seterusnya. Maka akidah Ahlus Sunnah itu adalah akidah pertengahan. Sebagaimana Islam itu adalah agama yang pertengahan di antara agama samawi yang diturunkan oleh Allah di permukaan bumi ini. Baik, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, dari judul kitab ini yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah, kita sudah bisa memahami ya bahwa yang dibahas di dalam kitab ini adalah tentang apa? Tentang akidah. Ya, tentang akidah. Dan kita semua sudah tahu apa itu akidah. Nah, al-aqidah itu berasal dari kata aqada ya'qudu 'uqdatan. Aqada ya'qudu 'uqdatan. Yang maknanya adalah apa? Mengikat. Ya, aqada telah mengikat, ya'qudu sedang mengikat, 'uqdatan ikatan. Masdar dari aqada. Dia adalah ikatan. Itu secara bahasa ya. Lawannya adalah al-hal atau al-fak, melepaskan. Maka ya, kalau ada orang yang mengikat tali, ya, dalam bahasa Arab dikatakan fulanun aqadal habl. Fulanun aqada al-habla. Si fulan itu mengikat tali. Ya, si fulan mengikat tali. Tayyib. Itu asal kata daripada al-aqidah. Kemudian di dalam istilah para ulama, aqidah itu adalah hukmud dhihnil jazim. Dia adalah hukum di dalam keyakinan yang jazim, yang pasti, yang tetap, tidak bisa berubah. Nah, itu akidah. Sehingga dapat dipahami di sini bahwa akidah itu adalah suatu keyakinan yang terikat, tertanam dengan kuat di dalam hati seorang hamba. Tidak mudah untuk dilepaskan. Sehingga apa saja yang diyakini oleh seseorang terikat di dalam hatinya, itulah akidah namanya. Hanya tergantung apa yang dia yakini. Kalau keyakinannya itu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah akidah yang benar, aqidatun sahihah. Tapi kapan akidah yang dia yakini itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah aqidatun batilah, akidah yang batil, yang tidak benar. Maka dari itu akidah itu ada dua macam ya. Ada aqidatun sahihah dan akidah batilah. Akidah yang benar dan akidah yang batil. Patokannya apa? Untuk menetapkan ini akidah yang benar, ini akidah yang batil. Patokannya adalah ya, kembalikan kepada dalil kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Itu definisi daripada al-aqidah. Nah, kemudian ikhwani fillah, akidah ini ya, perlu antum ketahui istilah akidah ini tidak ada didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah istilah akidah ini. Tapi ini ma'ruf di kalangan para ulama kita.
Dan para ulama kita menamakan ilmu akidah ini dengan beberapa penamaan. Yang pertama al-aqidah, yang kedua dinamakan juga dengan at-tauhid. Ada juga yang menamakannya dengan as-sunnah. Ada juga yang menamakan ilmu akidah itu dengan al-iman. Itu dari kalangan para ulama terdahulu ya. Ada yang menamakan kitab mereka yang membahas tentang keyakinan itu dengan istilah al-aqidah. Ada yang menyebutkan bahwa yang pertama menulis kitab mereka dengan istilah dengan nama aqidah itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Namun ini dibantah oleh sebagian ulama. Karena banyak ulama sebelum beliau itu menulis kitab dengan nama aqidah. Jelas ya? Sebelumnya, ya, sebelum dia itu sudah ada yang menulis kitab namanya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, yaitu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Beliau punya kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Ya, Abu Uthman As-Sabuni. Tayyib. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau ini yang pertama menamakan kitabnya dalam masalah keyakinan itu dengan nama Al-Aqidah. Sehingga ini yang turun-temurun ya, diikuti oleh para ulama yang lainnya yang menulis kitab tentang keyakinan. Namun ada juga yang menamakan kitabnya yang bahas tentang akidah dengan nama As-Sunnah. Ya. Dengan nama As-Sunnah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah. Beliau menamakan kitabnya dengan As-Sunnah. Demikian pula Al-Khallal, ya, As-Sunnah lil Khallal, itu terkenal ya. Kemudian putra dari Imam Ahmad, putra Imam Ahmad ya. Namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, itu juga punya kitab As-Sunnah. Nah, demikian pula siapa kemarin Al-Imam Al-Barbahari ya, menamakan kitabnya Syarhus Sunnah. Itu semua membahas tentang akidah. Kemudian ada juga yang menamakan kitab mereka yang bahas tentang akidah dengan nama Al-Iman, ya, dengan nama Al-Iman. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri, beliau punya kitab Al-Iman. Demikian pula Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah, itu punya kitab Al-Iman juga. Jelas ini? Ya. Jadi apakah namanya Al-Aqidah, At-Tauhid, Al-Iman, As-Sunnah, itu semua istilah yang digunakan oleh para ulama ya dalam pembahasan Al-Aqidah. Jelas ya? Nah, tapi ada istilah lain lagi sering didengar, menamakan masalah akidah itu dengan nama lain. Di antaranya ada yang menamakan pembahasan akidah itu dengan nama al-usul. Al-usul. Lawannya adalah al-furu'. Apa artinya al-usul? Al-usul itu dasar, pokok. Lawannya adalah al-furu', cabang. Jadi dinamakan ilmu usul. Ilmu usul itu membahas tentang akidah. Ilmu furu' itu adalah ilmu yang membahas tentang fikih, ibadah, muamalat dan yang lainnya. Selain daripada pembahasan akidah, itu dikatakan ilmu furu'. Nah, ini sering kita dapatkan ya, sehingga di universitas-universitas yang
berdasarkan agama itu mereka ada fakultas usuluddin, ya kan? Ya. Fakultas usuluddin yaitu fakultas yang membahas tentang apa? Ilmu akidah. Nah, bagaimana dengan istilah ini? Perlu dipahami bahwa istilah ini tidak dikenal di kalangan para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu. Nah, tidak dikenal oleh para ulama kita. Tapi ini muncul di belakangan, dimunculkan oleh orang-orang ahli filsafat. Nah, tapi ya, istilah ini akhirnya menyebar sampai di tengah ahlus sunnah juga. Ada yang menggunakan istilah itu belakangan, ilmu usul dan ilmu furu'. Tapi sebaiknya ini dihindari, ya. Sebaiknya kita katakan dia adalah ilmu aqidah dan ilmu fiqh. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ibadat, ilmu tentang ibadah, ya, ilmu muamalat, ilmu yang membahas tentang muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Seperti itu. Baik. Walaupun ada juga ya yang menggunakan istilah ini karena sangat tersebar luas. Baik, kemudian ada juga yang menamakan ilmu akidah itu dengan ilmu falsafah wal kalam. Ilmu filsafat dan ilmu kalam. Ya. Biasa dengar ya? Katakan ilmu filsafat. Ada juga yang menamakannya dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang membicarakan tentang keyakinan. Ya, dikatakan ilmu kalam. Bagaimana dengan istilah ini? Ya, jelas ini adalah istilah yang batil. Sama sekali tidak boleh kita toleran dengan istilah ini. Kenapa? Karena ilmu akidah dengan ilmu filsafat atau ilmu kalam itu sangat berbeda jauh. Perbedaannya apa? Ilmu akidah itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Itu ilmu akidah. Sementara ilmu filsafat dan ilmu kalam itu adalah ilmu yang dasar utamanya adalah akal. Dasar utamanya adalah akal. Dalil itu hanya hanya diakal-akali saja. Hanya diakal-akali saja. Kalau Ahlus Sunnah gimana? Akal dipergunakan untuk memahami dalil. Faham? Akal yang Allah berikan kepada kita ini dipergunakan untuk memahami dalil. Sementara ilmu filsafat atau orang-orang ahli filsafat, mereka itu menjadikan dalil tunduk kepada akal. Harus sesuai dengan akal. Makanya biasa kita dengar ada orang yang ceramah gimana? Tidak perlu Quran, tidak perlu hadis, tidak perlu kitab, tidak perlu fikih. Yang diperlukan adalah akalmu. Nah, berarti itu asal ilmunya adalah dari ilmu falsafah atau ilmu kalam ini. Jelas ikhwan ya? Baik. Tidak usah di-cancel, santai saja. Baik. Kalau ahlul batil bisa menyebarluaskan kebatilannya, kenapa ahlus sunnah malu-malu untuk menyebarkan sunnah? Baik. Jadi itu ikhwan ya, jadi ada yang menamakannya dengan ilmu falsafah dan ilmu kalam. Jadi itu penamaan-penamaan tentang akidah. Tapi yang benarnya tadi yang digunakan oleh para ulama ahlus sunnah ya, tentang ilmu akidah ini ada berapa tadi? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sunnah dan al-iman. Sekarang yang menjadi permasalahan, apa perbedaan antara akidah dengan tauhid? Ya. Apa perbedaan antara akidah dengan tauhid? Sering antum dengar ya? Ilmu akidah. Ada juga ilmu tauhid. Terutama kitab-kitab Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya.
Itu membahas tentang tauhid. Apa perbedaan di antara keduanya? Ya. Perlu dipahami bahwa para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu itu tidak memisahkan antara akidah dengan tauhid. Sama. Pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Kenapa? Karena sama-sama pembahasan keyakinan. Ya tidak? Makanya ada di antara ulama kita yang menamakan apa? Kitab akidah mereka dengan nama At-Tauhid. Ya, dengan nama At-Tauhid. Di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau menulis kitab tentang akidah, beliau namakan At-Tauhid. Dikatakan Kitabut Tauhid, tapi ternyata di dalamnya apa? Ada tentang pembahasan asma wa sifat. Ya, ada pembahasan tentang apa? Tentang keimanan, tentang sikap terhadap sahabat, ya, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu itu menganggap sama antara akidah dengan apa? Dengan at-tauhid. Ya. Jelas ini ya? Ya. Hanya ulama belakangan, para ulama kita yang belakangan, para mutaakhirin itu sudah membedakan. Ya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu al-aqidah. Walaupun sama-sama asalnya membahas tentang keyakinan, tapi ilmu tauhid dipisahkan secara spesifik. Membahas tentang apa? Tentang tauhid, ya, tentang uluhiyah, rububiyah, begitu ya? Tentang keesaan Allah itu dalam ilmu apa? Dibahas dalam ilmu tauhid, dinamakan ilmu tauhid. Sementara ilmu-ilmu yang membahas tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah, yang membahas tentang apa lagi? Tentang keimanan, tentang takdir, tentang sahabat, dan seterusnya, itu digolongkan di dalam ilmu al-aqidah. Sehingga antara tauhid dengan al-aqidah itu antara umum dan khusus. Yang mana yang lebih umum? Tauhid atau aqidah? Al-aqidah itu lebih umum. Al-aqidah tercakup dalamnya tauhid. Ya. Tapi tauhid tidak mencakup semua ilmu akidah yang lain. Paham? Dia terkhusus pada pembahasan uluhiyah. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Seperti itu ya. Ya, itu dalam istilah ulama belakangan. Jadi kalau antum mendapatkan ya, ucapan para ulama menyebutkan tauhid atau akidah, ini antum harus tahu, ini ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin. Ya, dia ulama dahulu atau ulama belakangan. Kalau dahulu dia samakan. Kalau ulama belakangan itu dipisah. Seperti itu. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itu yang bisa kita bahas sebagai pendahuluannya berkaitan dengan al-aqidah al-wasithiyah. Antum fahami dengan baik ya, berkaitan dengan istilah aqidah, istilah tauhid dan yang lainnya. Naam, sehingga insyaallah taala kita bisa benar-benar memahami apa yang akan kita pelajari ini. Ya, kita mau belajar tentang aqidah al-wasithiyah. Kalau tidak tahu apa itu aqidah, ini jadi rancu nanti. Ketika belajar bingung. Ya kan? Ya. Baik, saya kira cukup demikian dulu apa yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.